warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du. Ibu bapak sekalian dan sangat saya hormati, ibu sehat. Alhamdulillah, bapak sehat. Senang, hari ini senang. Harus senang. Saatnya senang itu ya syukur. Kita ini harus syukur. Kurang bahagia itu menurut Rasulullah sederhana. Maka mu'afan fi jasadi. Siapa yang bangun pagi sehat, ya ada semua kolesterol tapi bisa jalan. Ilmu itu yang lalu di rumah ada persediaan makan untuk sehari saja. Lalu tidak di dalam tekanan dan ancaman orang. Fakatnya mahizatlah dunia. Orang itu sebenarnya sudah menguasai dunia. Ukuran bahagia sederhana. Yang bikin kita susah kan ukuran kita berlebihan. Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah juga saya bertemu dengan imam favorit saya. Senang saya. Yang dibaca tadi adalah ayat yang menggambarkan Al-Quran itu begitu. Quran ini beberapa ayat itu bicara soal neraka. Lalu ayat berikutnya mesti bicara tentang surga. Kalau sudah bicara surga, mesti bicara neraka lagi. Artinya, ya reward and punishment. Ceramah tentang siksa kubur, pulang stres semua tentang surga. Baik, ibu bapak sekalian, saya diminta oleh, mudah-mudahan sudah ya. Jadi nanti saya pulang, ternyata masih ada. Kalau saya sholat supaya ada kesempatan untuk memberi masukan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah yang benar itu al-udhiyah. Al-udhiyah. Udhiyah itu penyembelihan hewan untuk kurban itu. Jadi istilah kurban itu sebenarnya diambil dari surat Al-Maidah. Dalam hadis-hadis itu tidak ada istilah kurban dan yang adalah udhiyah. Tapi tidak apa-apa, yang penting maknanya lebih baik tidak tahu arti yang sebenarnya tapi kurban daripada tahu dan tidak tahu. Nah, udhiyah itu dari kata duha itu hewan yang disembelih pada jam-jam waktu duha. Nah, kurban itu istilah yang ada di dalam surah Al-Maidah 27. Ketika izqarraba qurban, ketika anaknya Nabi Adam yaitu siapa? Qabil dan Habil. Itu kurban walau kita kurban minal akhir, dan kemudian yang diterima Allah itu yang satu saja, yang satu tidak. Kurban itu kurban, tapi tidak salah juga kalau disebut kurban, karena kurban itu artinya adalah sarana pendekatan kepada Allah itu kurban. Siapa tadi yang kurban anaknya Nabi Adam? Qabil dan karena Qabil ini untuk korban, untuk pendekatan pada Allah itu dengan hasil tanaman yang ini loh, jelek-jelek. Layak Habil ini baik, yang bagus-bagus, maka yang diterima yang bagus-bagus. Jadi ada sama-sama dari Nabi Adam, dari sperma yang sama, itu melahirkan anak yang berbeda. Betul. Anaknya bapak itu kan dari sperma bapak semua. Loh iya. Nah iya. Orang
Jadi yang baik siapa? Siapa? Habil. Yang jelek? Nah, Qabil itu orang jelek. Ya sudah boleh iri lagi, karena calonnya Habil itu lebih cantik daripada calonnya Qabil. Akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi berarti pembunuhan pertama kali di bumi itu karena apa? Ya karena ini soal apa? Perempuan. Yang mati siapa? Yang dibunuh siapa? Habil. Iya. Nanti lihat surat Al-Maidah itu sampai diceritakan. Kemudian setelah membunuh, tidak bisa menguburnya, lalu belajar pada siapa? Belajar pada burung. Itu artinya sumber ilmu itu universal. Belajar pada siapapun itu baik. Begitu. Jadi akhirnya Qabil membunuh Habil. Yang mati Habil. Yang masih hidup bapak ibu itu turunannya siapa? Ayo begini. Kakek. Keturunan siapa? Loh, Habil mati kok. Ya sudah, saya ini keturunan siapa? Ini loh, kamu menyangkut orang lain itu keras suaranya. Tapi kalau menyangkut dirinya itu diam. Dasar hukumnya kurban ini, udhiyah itu adalah surah Al-Kautsar. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Cukup gitu aja. Ini kan surat favorit, ya Pak. Surat favorit ini kebanyakan kita kalau sehari nggak baca ini saya apa? Pendek. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh saya, kami, kata Allah sudah memberikan kamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Ibu-ibu menerima nikmat yang banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Bapak-bapak, Masya Allah. Nikmat apa itu? Kemarin saya melihat seorang ibu yang menyuapi anaknya yang berkebutuhan khusus, tidak normal, sudah tua. Masya Allah, bapak dilahirkan, otaknya sempurna, apa? Ditukar 100 miliar, boleh enggak? Nah, kaya itu. Nikmat. Masya Allah. Sekali-kali lihat di rumah-rumah yang itu menangani orang-orang yang jangan disebut gila ya. Apa istilah sekarang? ODGJ, ya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Masuklah ke situ, nanti kita bisa bersyukur bahwa kita ini orang waras. Ya, luar biasa. Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa pada hari-hari nahar, nah itu hari nahar, fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorban. Nah ini dasarnya. Lalu Nabi mengatakan bahwa korban adalah perbuatan yang paling dicintai Allah pada hari-hari itu, dan darahnya diterimanya sebelum menyentuh tanah. Jadi waktu dipotong, darahnya itu ditempatkan. Ini tidak fisiknya lah ya, tidak fisiknya. Namanya darah di situ loh. Parah itu langsung tahu. Baik, hukumnya apa? Hukumnya apa?
Wajib, wajib. Sebentar. Kalau wajib Pak berarti yang nggak korban itu masuk neraka semua. Hukumnya sunnah muakkadah. Saya baca buku di buku saya sampai buku sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Maka tidak digunakan korban dari uang pinjaman. Jangan ambil pinjaman untuk korban, jangan. Mau Nabi berdoa supaya tidak terbelenggu kami tahu. Jangan dipaksakan. Gimana kalau Aisyah? Ya silakan. Yang penting tidak memberatkan ekonomi keluarga. Tapi yang bernada, nah ini wajib. Kalau anak saya tes di angkatan laut ini lulus, saya akan korban, maka menjadi wajib. Nabi sendiri sudah mengatakan, umirtu bin nahri wa sunnah. Saya ini diperintahkan untuk berkorban, tapi itu sunnah untuk kamu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah menyembelih korban, bukan karena tidak mampu, tapi dalam kitab ini disebut karena saya khawatir nanti kalau saya setiap kali korban, nanti saya khawatir itu kemudian ketika saya mati menyebut dia itu wajib. Nah, karena bapak-bapak sudah tahu bahwa tidak wajib, tidak apa-apa sekarang korban, dan bapak tidak pokok sebesar bapak nanti duit pengaruhnya besar, umat juga. Jenis korban unta, sapi, kerbau, kambing, jangan kuda, karena kuda itu untuk kendaraan. Ketentuannya, kambing umurnya berapa? Minimal 1 tahun. Sudah, tanya saja yang jual umurnya berapa, sudah percaya itu. Daripada ngecek giginya, ribet. Sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Yang kedua syaratnya tidak cacat, tidak sakit, tidak buta, tidak pincang, tidak kurus, tanggungnya tidak putus. Boleh tidak berkorban dengan betina? Boleh tidak? Boleh. Jantan? Boleh. Lihat-lihat dulu Pak. Kalau betina itu masih produktif, jangan. Kalau betina itu masih produktif, maksudnya apa produktif? Masih bisa beranak, masih punya anak, jangan, karena ini berarti kalau kita potong ini berarti sudah memutus. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, betina yang produktif dilarang untuk disembelih. Ini undang-undang. Ya. Saya terangkan ini karena banyak orang yang menganggap bahwa hewan itu harus betina karena dibayarkan Ismail kan laki-laki. Waktu penyembelihan berapa hari? Berapa hari? 4 toh? 4 hari. 4 hari, yaitu 1 pada hari Idul Adha. ya toh? Ya, pada hari Id disembelih setelah sholat. Iya. Disembelih setelah sholat. Kata Nabi, kalau kamu menyembelihnya sebelum sholat,
itu tidak korban, Iya. itu sedekah biasa. Kemudian 3 hari sesudah, hari apa namanya? Apa artinya tasyrik? Apa artinya tasyrik? Tasyrik itu artinya asyur matahari, menjemur. Daging yang disembelih itu dijemur supaya bisa dipakai untuk waktu-waktu yang akan datang. Waktu itu belum ada freezer, dijemur. Jadi penyembelihan ada panti asuhan itu menyembelih itu dimasukkan di freezer, dipakai untuk anak-anak itu sampai beberapa bulan, sedikit. Baik, ya 3 hari. Dan pada hari-hari itu dilarang puasa, dan pada hari-hari itu dianjurkan membaca takbir setiap selesai sholat fardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Bapak Ibu kalau perhatikan, biasanya nama Allah disebut, nama Rasulullah disebut, Adam, nama Allah disebut, nama Rasulullah disebut. Khusus takbir tidak ada nama Muhammad. Ayo kita lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan itu betul-betul pengagungan. Baik, tadi sudah diumumkan 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga. Tidak usah diurut, Pak. Anaknya 12, istrinya 1, terus diurut. Tahun ini kamu, nunggu 12 tahun. 1 diniati untuk 1 keluarga. Makanya ada keterangan hewan yang dipotong itu untuk kendaraan ke surga itu biasa, Pak. Nah, 1 keluarga 12 dengan bapak ibunya 2 dan 14. Apa kuat naik kambing? Kambingnya berapa kuat? Gitu. Itu biasa pahalanya itu menjadi kendaraan ke surga. Sapi untuk 7 orang itu sudah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, pendapatnya begitu. Para sahabat juga melakukan demikian menurut hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kalau sapi untuk sapi, kerbau, unta untuk 7 orang atau untuk 7 keluarga. Boleh juga patungan 7 orang. Nah ini perhatikan. Khusus untuk jazur itu artinya unta yang besar. Tolong Pak, kalau punya anak jangan diberi nama jazur, ya. Masya Allah, namanya siapa? Jazur, Masya Allah. Sama, jazur itu unta besar. Sama dengan anaknya 3, kepingin supaya Quran, yang pertama diberi nama Al-Fatihah, terus yang kedua Al-Baqarah. Al-Baqarah sapi, masa anak kalau sapi maunya coba dengan Quran. Khusus untuk unta jazur yang sangat besar, kata hadis dalam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas itu menyebut bisa untuk 10 orang. Sehingga kalau menurut saya berdasarkan hadis ini, yang sapi apa tadi? Di kursi itu berapa harganya? 20. Kemudian berapa 50?
Ya, itu kalau pakai ini bisa terus 10. Tapi kalau kurus, setuju saja, setuju. Baik. Korban untuk yang telah meninggal. Ini sudah persoalan sebelum Bapak lahir. Bapak belum ada spermanya itu sudah ada diskusi, Pak. Jangan rame-rame. Tapi coba perhatikan di sini. Ditulis. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Kecuali wasiat. Itu menurut Allah. Nah, pada mazhab Syafi'i itu yang banyak diadop oleh teman-teman Nahdlatul Ulama. Tidak boleh, tapi justru yang paling umum. Jadi lalu lucunya di sini. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali justru silakan. Itu bisa sama. Sudah jangan diskusi. Bapak sama-sama hafal Quran, hafal hadis, rame di pojok masjid diskusi itu. Ini diskusinya ini 4 imam ini kayak hafal Quran, hafal ribuan hadis, dan mereka itu tidak hanya pengibadah, mereka itu sufi, Pak. Hati-hati, makan minumnya, ibadahnya, zikirnya, masuk. Baik, porsi penyembelihan daging, pembagian daging, berapa porsinya? Sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk orang dibagikan orang-orang, sepertiga disimpan. Berapa porsinya tadi? Sepertiga untuk yang korban. Jadi kalau masjid ini menampung, lalu yang korban dikirim, itu boleh. Asalkan yang korban tolonglah jangan mendikte. Tahu ya yang dikirim saya 2 bahan. Kalau gitu jangan misalkan masjid potong sendiri jalan. Ya boleh dibagikan itu boleh dibagikan kepada, bahkan itu dianjurkan. Baik. Sepertiga sisanya untuk masyarakat. Boleh juga semuanya untuk masyarakat. Boleh. Kalau semuanya, Bapak korban ya. Kalau sudah, saya tolong jangan diberi. Saya memang punya hak, tapi Bismillah jangan. Wah, baik. Dan kalau pakai catatan, mau 4 pahalanya kirim saya. Jangan. Bagaimana kalau ini Pak? Ini apa itu penjualan daging dan kulit haram dijual. Betul? Dipotong dan dijual boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Ini dijaga ini. Ini bukan bisnis, tapi boleh untuk yang terimanya, Pak. Kalau Bapak namanya siapa? Siapa? Pak Furqan. Bapak dapat daging A, daging B, dari KRT. Lalu Bapak, saya sekeluarga ini tensi dananya, bukan masalah tensi dana. Bapak jual boleh kan? Jelas. Jangan Pak. Boleh. Karena yang menjual itu penerima. Boleh Pak. Kalau kesulitan jual antar ke rumah saya. Nah itu juga ya.
tidak boleh, juga tidak boleh untuk biaya perawatan dan penyembelihan. Maka siapapun yang menyerahkan kambing ke sini, tolonglah itu ditambah untuk perawatan. Lakukan 10 hari sapi sudah di sini, Pak. Siapa yang menjaga rumput, yang jaga, yang berikan kotoran siapa? Ya gitu, Pak. Lebih baik dirawat di rumah saja, ya terus dibawa ke sini menjelang penyembelihan. Lebih baik tidak mau kembali tangan. Kalau nanti diserahkan ke sini dan itu hilang, itu yang menjadi tanggung jawab itu masjid, Pak. Tanggung jawab masjid. Ya jadi diumumkan korbannya sekian, biayanya sekian, itu enak sekali. Ada hadisnya itu, hadis riwayat Ahmad dari Sa'id radhiyallahu anhu, jangan menjual daging hewan yang disembelih untuk denda haji dan korban makanan sedangkan nikmatilah dengan kulitnya juga jangan dijual. Oke, etika pengorban. 1. Jika memungkinkan sebaiknya pengorban menyembelih sendiri hewannya. Nah, Pak korban berani menyembelih? Enggak. Tapi kalau berani disunahkan yang menyembelih adalah enggak berani. Jangannya motong. Waktu merobohkan aja terus pedal. Ya, luar biasa. Oke. Kalau tidak bisa, ikut menyaksikan. Rasulullah memanggil Fatimah. Fatimah itu siapa? Siapa? Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah, sini. Kamu ikut menyaksikan ini kurbanku ini. Nabi ngajari. Doanya apa Nabi kalau saya melihat baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Semuanya ya Pak. Anggap saja hari ini kita menyaksikan penyembelihan ya. Ayo semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mana ada kata korban? Nusuki tadi. Orang Indonesia menerjemahkan nusuki itu adalah ibadah. Tapi di Amerika, di Eropa, nusuki itu diterjemahkan dengan sacrifice, itu pengorbanan. Berarti sesungguhnya sholatku dan korbanku. Nah, sholatku dan untuk dirinya dan semua umatnya. Masya Allah. Nabi itu pernah menyembelih satu kambing begini Nabi. Allahumma hada wa amanna bidahna min umat. Ya Allah, ini korban untuk aku dan untuk umatku semuanya nantinya sampai mati tidak ada korban. Nabi itu sayangnya kepada kita luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita? Maka doanya ya sederhana saja. Ya Allah, hada ani, ya Allah ini dari saya, ini kurban dari saya. Kalau masjid berarti itu ada namanya. Tolong yang mengirim ke masjid, sapinya diberi nama. Jangan keliru. Ini dari Pak Kohar, keliru Siti Fatimah. Keliru, diberi. Nah, kalau Anda baca ketika ada penyembelihan masa ini Allah sunnah apa? Kenapa kira-kira? Kenapa? Ya seorang yang disembelih kan Muhammad, apa? Iya kan?
Nah ini ada hadis yang jadi perdebatan, tapi tidak usah diperdebatkan, capek kita. Ada hadis begini: idza ra'aytum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudanna min sya'ni wala min al-mari hatta yudhiya. Ini coba Bapak tafsirkan ya. Jika sudah waktunya Dzulhijjah dan ada di antara kamu yang ingin, nah kata yang ingin itu berarti sunat, maka jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya. Nyanyi siapa? Yang berkorban. Hah? Korban orangnya. Orangnya. Jadi dia tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, gitu. Yang lain tadi hewannya sama-sama betul. Karena di situ itu ada hihi. Ini kemana? Rujuknya kepada orang pada hewannya. Berapa minggu sebelumnya, Bu? Itu ya. Kalau pada orangnya berarti ini sama dengan ikut membersamai teman-teman yang haji. Karena saat itu kan tidak boleh motong, itu ya. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, gitu loh. Tapi kalau yang hewannya jangan, karena hewan kenapa? Karena ini sudah akadnya ini untuk kurban, berarti semuanya jangan dipotong. Jangan dipotong. Saya mengikuti yang pertama. Kalau Bapak ikuti yang pertama, enggak apa-apa, silakan. Itu sama-sama. Atau keduanya, Bapak ada potong rambut, ya kuku, ya. Baik, siapa yang menerima daging? Orang Islam boleh nggak? Boleh? Ya alhamdulillah. Tolonglah pendeta-pendeta yang di sebelahnya itu yang itu kooperatif dengan Islam. Artinya itu ada kegiatan Islam, yes itu beri. Boleh. Boleh nggak kurban di sini dikirim ke NTT? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kurban di NTT dikirim ke sini? Boleh nggak di sini dikirim ke Gaza? Boleh. Sudah. Cukup hanya itu penjelasan. Kemudian selain yang berhaji dianjurkan puasa Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Pak, saya ini ikut hari raya Senin, Pak. Arafahnya tanggal berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Saya ikut hari raya Senin. Berarti Arafahnya tanggal berapa? Hari apa? Walaupun di sana sudah Arafah, ikutilah yang menurut Anda. Jangan ikut Arafah yang di sana kemudian apa itu hari raya namanya Selasa kemudian akan sudah. Jadi ikuti kalau nanti mungkin ada perbedaan. Nah seperti itu. Kalau Bapak ada Selasa yang berarti Senin. Senin berapa? Masya Allah, Allah itu sayang. Jangan ada orang yang masuk neraka itu programnya Allah. Bukan sampai apa? Siapa yang mau puasa sehari tanggal 9 itu dosanya tahun lalu, tahunnya akan datang. Sampai nggak mesti hidup loh tahun depan, ya Pak? Sampai itu, Bu, kan nggak mesti hidup tahun depan kok. Betul? Betul. Iya, sama dengan saya juga gitu. Bisa saja ibu bapak yang meninggal duluan, saya belakang. Atau biasa saja saya belakangan terus ibu. Itu sudah diampuni, Pak. Tahun-tahun semuanya diampuni. Jangan ada yang absen. Jangan ada yang absen.
Sudah cukup. Sekarang silakan ada tanya-tanya. Ayo. Assalamualaikum. Ayo, berikan. Tapi kita sudah terbiasa untuk membantu setiap bulannya gitu. Cuma untuk momen di bulan kurban ini, apakah yang lebih utama kita berkurban atau uang yang tadi itu kita lebihkan ke yang membutuhkan lebih? Ini dia pertanyaan. Sudah niat saya uang ini sudah untuk kurban, Pak. Tiba-tiba ada keluarga yang sakit membutuhkan, gitu? Jangan dilarang. Makanya jangan tergesa-gesa niat dulu, ya. Jangan tergesa-gesa dulu. Kalau udah niat jangan, ya gitu ya. Sudah. Nanti kalau sudah mendekati beli aja itu niat. Sudah disuruh. Memang aslinya, saya sekarang saya tanya, hukumnya kurban Menyelamatkan. menyelamatkan nyawa orang wajib tuh. Maka kemarin itu ada beberapa orang di Indonesia itu tidak pernah pernah menyelamatkan nyawa di Gaza. Mereka itu hujan tidak ada selimut, dikejar-kejar. Akhirnya kemudian tidak apa nyawa. Oke, paham ya? Baik, lanjut. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, ada pertanyaan gini, Pak. Hari raya itu Senin. Kok panitia itu sudah nyembelih sapi hari Minggu? Boleh nggak? Boleh nggak? Lihat dulu. Jangan bisa menghakimi lah. Tanya, yang dipotong itu apa? Itu akikah, Pak. Loh, ya Allah. Jangan bisa menghakimi lah, Pak. Itu. Ini akikah dititipkan di sini dibenarkan. Boleh, kalau itu bukan hewan kurban, hewan akikah. Jangan bisa. Takon di sini. Atau bisa juga dari mulai kurban, saya kurban untuk makan-makannya sudah saya berikan sendiri, Pak, daging 10 kilo. Mantap. Ayo, siapa tadi? Sebentar, ini dulu. Tadi dulu. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ada sesuatu bagian penyembelihan waktu itu kulit-kulitnya dijual, apakah boleh? Gitu aja. Ya, Waalaikumsalam. Begini Pak ya, saya tidak menghakimi. Memang ada pendapat yang tidak ada di sini itu yang memperbolehkan, tapi itu berdasarkan ulama yang panitia itu Pak. Kalau diberikan boleh toh Pak. Ini saya berikan untuk yang menyembelih siapa tahu. Ini tidak apa-apa sama ini sama saya kasih ini boleh. Di situ jual. Lah yang jual-jual itu Pak, karena waktu itu tidak ada biaya untuk pemotongan Pak. Nyembelih sapi cuma 1 juta, ya toh? Berapa? 600. Itu pisaunya tajam Pak. Itu biasanya dibilang gitu ya. 600 Pak, yang uniti. Makanya 1 juta itu plus. Iya Pak, itu salam saya saja Pak. Pak, kasih salam saya saja kepada panitia itu sebaiknya tidak yang lalu-lalu ya sudah, yang akan datang itu diminta. Jadi ketika mengumumkan itu plus
uang negara. Masya Allah, ada masjid Pak, nerima kambing 30 Pak, itu ngirimnya seminggu sebelumnya. Ya Allah Pak, halaman masjid itu rumput kotoran. Jangan remeh, jangan yang ada edukasi ya Pak. Praktek banyak, haunya. Ya, nanti suatu saat mesti ada aturan pemerintah yang mengatur ini. Kalau di luar negeri memang sudah tidak boleh menyembelih, sembelih sendiri tidak boleh. Harus disembelih orang-orang yang punya kepaparan dan giginya, kesehatannya. Nah di sini masih boleh ya sudah. Oke, Pak Haji. Sudah, oke. Ibu, mana suaramu Bu? Biasa di sini dia. Tanya Bu. Ini dari ini. Ibu ada tahu? Utama itu. Mana? Ya. Tahu ya? Pertanyaan Ustaz, kita puasa Arafahnya ikut Saudi apa ikut Indonesia? Kalau ikut Indonesia selisih 1 hari kebanyakan. Gimana Ustaz? Ikuti sholat hari apa? Kalau Bapak di sini sholatnya Minggu ya berarti Sabtu. Dan yang punya hajat Arafah itu Saudi, bukan Indonesia Ustaz. Lah itu Pak, orang gitu Pak. Hajatnya yang punya acara itu Saudi, kok Indonesia selisih Ustaz. Bapak diskusikan Pak itu Pak. Selisih itu ya di mana? Zaman aku sudah ada selisih hari kok. Enggak apa-apa Pak. Bapak sholat zuhur di mana? Nah, di mana? Bapak sholat zuhur jam berapa di sini? Bapak sholat zuhur jam berapa di sini? Haji. Bapak sholat zuhur jam berapa di sini? Jam 11.30 toh. Di mana jam berapa? Makanya kalau di sini ya di sini. Jadi ukuran pribadi ini loh Pak Haji. Kalau dia itu memutuskan saya ikut Arab Saudi hari raya Ahad, berarti ya puasa lah Sabtu. Tapi kalau Bapak memutuskan dah saya ikut Senin, berarti puasa lah. Begitu aja Pak Haji. Pribadi. Jadi ada ritual Saudi itu hilang saja. Assalamualaikum di zaman Rasulullah Idul Fitri ini terjadi perselisihan antara Makkah dan Madinah. Karena Makkah itu bulan mengabar ke Madinah itu 4 hari perjalanan, belum ada komunikasi. Tapi setelah ada komunikasi yang enggak. Tapi kalau itu ada di zaman itu nggak pernah terjadi perselisihan. Oh gitu. Iya. 1 minggu sebelumnya Nabi datang ke Makkah, tanya kepada Thomas, kapan untuk dia apa? Misalnya Senin. Nabi sampai tahu enggak? Nabi nggak mengatakan, oh saya itu Nabi, harus isi dari dulu. Saya putuskan tidak begitu. Tapi setelah bersama itu apa? Tapi itu lebih memang tidak. Jadi maksudnya Bapak itu harus ke pemerintah. Nah, sekarang ini kan sudah komunikasi belum global. Bagaimana bisa, kok nggak bisa bersatu itu? Manfaat. NU dan Muhammadiyah itu sudah berjuang sampai hari ini, itu gimana menyatukannya ini? Majelis Ulama itu sampai pakar-pakar astronomi itu sudah berpikir seperti jenengan itu, tapi belum berhasil. Insya Allah nanti ada saatnya. Tenang. Ya, kita semuanya itu ingin bagaimana itu seragam, tapi belum bisa. Jadi pakar astronomi dan Muhammadiyah NU ini sering rapat. Apalagi menjelaskan Idul Fitri tadi, gitu, tenang, jangan susah. Pokoknya besok bulan ada kakinya. Coba Pak ya, ayo